Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari komputer chess championship yang ada di chess.com yang sudah masuk season ke-24 dan sedang berlangsung final rapid antara Stockfish versus Lila Chess Zero dalam kontrol waktu 10 menit increment 3 detik. Sudah kita ulas ya beberapa game Stockfish ataupun Lila kemarin kawan. Kemarin cukup bagus gempuran dari Stockfish pada game pertama kawan. Atau kemarin lusanya juga kita ulas game ke-66 kemenangan Lila Chess Zero. Kali ini game yang akan kita ulas ini adalah game ke-13. Nanti juga mungkin akan saya susul game ke berapa? Tadi saya lupa kawan nomornya. Cukup bagus juga. Dan sementara Stockfish masih cukup terlalu kuat buat Lila Chess Zero. Stockfish unggul 31 game kawan. Dari 151 game yang sudah dimainkan, Stockfish memetik 91 poin, sedangkan Lila 60 poin dan sedang berlangsung game ke-152 yang ada atau nampak di layar ini kawan. Oke, sekarang kita ke papan analisis permainan antara Stockfish versus Lila Chess Zero dan ini adalah game ke-13 mereka. Langsung saja kawan, temanya adalah pembukaan pion Raja pion E4 dan berlanjut Alekhine defense dari Lila Chess Zero. Pion E5, kuda D5, giliran kuda C3. Langsung menantang pertukaran. Biasanya kan kita bermain dengan pion D4 di sini ya, ataupun bermain dengan pion C4, kuda B6, baru pion D4. Oke, Stockfish memilih langkah tantangan pertukaran kuda C3. Diterima Lila Chess Zero, ambil balik oleh pion D, kemudian kuda C6. Lanjut Lila Chess Zero menyerang pion. Stockfish dengan gajah F4, kemudian pion E6, kuda F3, dan berlanjut gajah E7. Kalau menurut perhitungan Stockfish kawan, pion D6 ini seperti biasa ya, di Alekhine defense merupakan langkah kuatnya buat hitam. Oke, dengan gajah E7 saja Lila bermain. Stockfish kembangkan gajah terangnya D3, pion G5. Lila langsung meluncurkan serangan sayapnya kawan, sayap raja dengan pion G-nya sebelum keluarkan gajah terang. Oke, cukup menarik. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Stockfish. Gajah tarik mundur ke petak G3 untuk tetap menjaga pion pusatnya. Giliran pion H5 sekarang dari Lila. Pion H3, pion D5. Rokade kawan, tidak mau end pasen ya. End pasen memberikan tempat bagi gajah mungkin langsung menantang pertukaran atau menggunakan pion untuk membentuk posisi pion yang sangat solid nanti di center dan sayap raja. Oke, tidak di end pasen tadi ya. Stockfish memilih rokade pendek langsung. Pion A5 sekarang menyisir lewat sayap menteri untuk menghentikan potensi pion B4 Stockfish. Pion A3. Pion A4 untuk mendapatkan ruang. Pion B4. End pasen dan struktur pion Stockfish kembali pulih di sayap menteri ini. Gajah D7 berkembang, kemudian pion B4. Pion G4. Pion pukul, ambil balik ganggu kuda kawan. Kuda H2. Ancam balik pion. Dan di sini gajah H4. Lanjut Lila Chess Zero menantang pertukaran. Menteri caplok pion G4. Menteri E7, lanjut Lila Chess Zero. Mungkin persiapan rokade panjang dan benteng-bentengnya akan segera keluar ke sayap raja ini kawan. Cukup bagus, dua lajur terbuka di sayap raja. Tapi kalau kita melihat evaluasi bar di sini posisi putih lebih baik kawan. Lanjut kuda F3 serang gajah dan Lila menukarkan gajah pukul gajah G3. Ambil balik menggunakan pion F ini yang membuat cukup menarik kawan. Merusak struktur pionnya sendiri di lajur G Stockfish. Kalau diambil menggunakan menteri di sini, hitam akan rokade ya. Rokade panjang dan benteng-bentengnya ini akan segera diluncurkan ke lajur G, ke lajur H kawan. Jadi ambil balik menggunakan pion lanjut Stockfish. Kemudian rokade panjang Lila. Menteri F4 untuk menghindari lajur G yang terbuka penuh kawan. Benteng D F8 untuk perkuat posisi pion karena ada ancaman discovery ya. Menteri bersama benteng mengancam pion di peta F7 ini. Menteri E3 lanjut Stockfish kawan. Di sini ada benteng FG8 menyerang pion. Stockfish menyerang kuda dengan pion B5 dan Lila menyerahkan kudanya. Dia ambil pion G3. Benteng ambil pion G3. Harapannya segera doubling ya untuk menyerang lajur G ini langsung kawan. Kalaupun kuda ini diselamatkan, ambil contoh mundur ke petak B8 kawan.
menyerang pion ini. Pion A4 akan diluncurkan terus kawan. Lihat posisi menteri ini sudah siap untuk menusuk lewat sayap menteri. Jadi Lila melepaskan kudanya, memilih benteng ambil pion G3, pion ambil kuda C6, kemudian gajah ambil balik pion C6, menteri D4, lanjut stockfish. Benteng H G8 menyerang pion. Ada benteng F2. Benteng 8 naik ke G4 serang menteri. Menteri A7, benteng A4 serang menteri. Menteri mundur ke E3, benteng kembali ke G4. Dan gajah E2. Di sini benteng H3 tidak bisa ambil ya. Mungkin diikuti menteri nanti kawan. Geser ke lajur H, ancaman skakmat. Menteri A7, benteng A4. Menteri mundur lagi ke E3, benteng ke G4 lagi untuk pion ini kembali kawan. Karena posisi bentengnya dalam posisi terancam. Dan stockfish tidak bergerak dengan menterinya lagi ke petak A7, tapi dengan benteng D1. Sekarang pion F5, buka jalan bagi menterinya geser kawan. En passant, menteri H7, ancaman skakmat 1 langkah. Kalau menteri ambil pion ini langsung kawan, benteng ini diangkat naik untuk netralisir 1 benteng hitam. Kalau kalian tidak mau bertukar, anggap contoh mundur, maka benteng ini akan menetralisir kekuatan benteng yang di lajur H ini. Oke, setelah en passant dari stockfish, Lila geser menterinya ke H7, ancaman skakmat 1 langkah. Benteng F1, berikan jalan pergerakan bagi raja lari. Benteng kembali ke lajur G, menyerang pion. Dan di sini menteri caplok pion E6 skak. Blokade kawan. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh stockfish di posisi ini kawan? Ya, seperti yang kalian lihat di thumbnail ya. Inilah yang dilakukan oleh stockfish. Korbankan menteri, caplok benteng G4. Caplok oleh benteng, korban menteri kawan. Luar biasa. Kemudian ada kuda E5. Garbu benteng ya. Dan juga buka lajur G, maksud saya buka lajur F bagi pionnya bisa promosi kawan. Dengan dukungan dari benteng dari bawah ini. Oke, benteng H4. Coba melakukan aksi petak H1. Sekarang dorong pion F7. Benteng H1 skak. Raja F2. Menteri ke F5 skak. Di sini blokade dengan gajah. Melepaskan kuda tapi pion promosi kawan. Benteng mundur, jaga baris belakang. Nah, kuda caplok gajah D7. Menteri ambil balik, raja mundur lagi ke G1. Melepaskan pion, tapi pion racun tentu saja ya. Kalau menteri ambil, di sini gajah bergerak untuk skak ya. Dan discover pada menteri ataupun gajah juga menusuk nanti kalau blokade. Jadi pion tidak akan tersentuh oleh Lila. Menteri D6 siap menuju petak H2. Benteng F geser ke E1, siap melakukan tusukan. Di sini menteri H2 skak yang kuat, peta G6 di sini kawan, engine, stockfish terutama. Oke, menusuk menteri H2 skak, raja F2 skak lagi, blokade, skak lagi, blokade. Kemudian menteri H5, lanjut Lila C0 mengincar pion. Ada benteng E7, pertahankan. Benteng F8, kemudian benteng caplok pion D5, ancam menteri. Kalau menteri ambil pion ya silakan ya. Kalau benteng ambil pion di sini menyerahkan menteri ya bolehlah melakukan ancaman di sini nantinya skakmat. Oke, pion masih belum bisa disentuh oleh Lila. Menteri mundur ke G6. Ada gajah F3 untuk blokade ya, supaya nggak kena tekan di lajur F di sini. Dan juga siap reposisi sewaktu-waktu pada diagonal ini jika diperlukan. Pion C6, benteng D7, siap preteli pion-pion di belakang dan memperkuat pion F7-nya. Menteri C2 skak, lari ke peta E3, ambil pion skak, lari peta E4. Ada menteri G7, mundur, pertahankan pertahanannya kawan. Kemudian benteng C7 skak. Raja geser ke B8, benteng ambil pion B7 skak, raja geser ke C8 lagi, dan benteng A7 ancaman skakmat. Di sini raja B8, ada benteng B7 skak,
Raja C8, raja ke F5. Malah mendekati buahnya kawan. Malah membuat posisi rajanya semakin terekspos ya. Menteri H7 skak, raja maju. Ada skak lagi, maju mendekati benteng. Kalau kalian tinggal, ya benteng jatuh. Tetap ditinggal benteng, raja ambil benteng. Menteri ke D8 skak, maju ke G7. Skak lagi, geser ke petak H7. Skak lagi, maju petak H6. Skak lagi, maju ke petak H5. Mundur ya, kalau ke bawah mundur. Nah, gajah caplok skak, blokade dengan pion. Skak lagi, geser petak G5. Skak lagi, maju ke petak G6. Skak lagi, geser petak H6. Ada skak lagi, raja mundur ke petak H5. Skak lagi, dorong pion maju untuk blokade. Skak lagi, maju ke petak G6. Skak lagi, maju ke petak G7. Skak terus kawan. Dan sudah tidak ada skak, kecuali petak bas belakangnya. Dan pion bisa blokade sekaligus promosi. Oke, menteri petak D5 untuk pin, supaya pion nggak didorong. Tapi pion ini yang didorong, pion G6. Menteri A2, pion A4, buang waktu saja. Menteri ke E6, dorong maju pion G7. Selanjutnya menteri D5 dan pion A5. Menteri D8 skak, baru pion blokade sekaligus promosi. Dorong pion kawan, benteng C7 skak. Raja geser, menteri caplok, menteri skak mat. Luar biasa pengorbanan menteri dari Stockfish. Ya, setelah mendapatkan kuda ya tadi, dan ada tambahan benteng, dan bisa meloloskan pionnya di lajur F, yang membuat pion di lajur F tadi tak tersentuh. Oke, semoga permainan dari Stockfish ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.